The Art of Money. Bab 1 memiliki judul Konsumsi itu menyenangkan, menabung itu melawan naluri. Lalu pada subbab yang pertama, orang desa lebih kaya dari orang kota. Pandangan terhadap kekayaan tidak selalu terukur dari pendapatan nominal. Nah, orang-orang desa memiliki aset berupa tanah dan ternak yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bersih dan sumber daya yang dimiliki seorang itu tidak selalu tercermin dari pendapatan mereka. Nah, lalu kemandirian finansial orang-orang di desa itu sangat tinggi karena mereka dapat memenuhi banyak kebutuhan mereka sendiri dengan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak terlalu tergantung pada sistem ekonomi yang ada di kota, seperti pembelian makanan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk pendekatan produktif terhadap keuangan, orang-orang di desa yang maju secara berpikiran mampu mengelola sumber daya yang mereka miliki itu secara lebih efisien dan menghasilkan pendapatan tambahan melalui inovasi, seperti menggarap lahan pertanian dengan metode modern atau memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Ini menunjukkan pentingnya memiliki pendekatan produktif terhadap keuangan, bahkan di lingkungan yang sederhana seperti desa. Lalu untuk perubahan orientasi konsumtif, itu pentingnya menggeser orientasi dari pola pikir konsumtif ke pola pikir produktif. Tinggal di desa itu dapat memberikan banyak peluang untuk mengembangkan potensi dan meraih kesejahteraan yang berkelanjutan jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik tentunya. Nah, dengan demikian, kesimpulan bahwa kekayaan itu tidak hanya terukur dari pendapatan. Kemandirian finansial adalah kunci untuk hidup yang sejahtera. Pendekatan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan perubahan orientasi dari konsumtif ke produktif dapat membuka banyak peluang di desa. Lalu pada subbab yang kedua, tolok ukur kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam mencukupi kebutuhan dasar secara ekonomi, materi, dan fisik. Badan Pusat Statistik atau BPS menetapkan definisi kemiskinan berdasarkan pengeluaran tertentu per kapita per bulan. Namun, ada perbedaan pendekatan antara BPS dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dalam menentukan garis kemiskinan. Selain tolak ukur kuantitatif berdasarkan pengeluaran, ada juga kriteria kualitatif yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sebagai miskin. Misalnya ukuran bangunan tempat tinggal, jenis lantai, dinding. Nah, akses terhadap fasilitas sanitasi, sumber penerangan, pola konsumsi, pendapatan, dan pendidikan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah menjadi persoalan sejak lama. Peningkatan produktivitas tidak selalu dapat mengatasi kemiskinan karena distribusi hasilnya dapat timpang. Nah, untuk mengatasi kemiskinan, penting untuk mencari akar penyebab yang paling signifikan dan berupaya mengatasinya. Minimnya akses terhadap sumber daya, terutama pendidikan, jadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan memerlukan keterlibatan dari banyak pihak, bukan hanya negara, serta membutuhkan kemauan kuat dari masyarakat untuk keluar dari situasi kemiskinan. Lalu pada subbab yang ketiga, siapa yang layak disebut crazy rich? Konsep kekayaan telah berkembang dari sekedar memiliki penghasilan besar menjadi memiliki aset yang mampu memenuhi kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Kekayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penghasilan, tapi juga oleh kemampuan untuk mengelola aset dan memperoleh passive income. Passive income merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari aset yang dimiliki, sehingga individu tidak perlu lagi bergantung pada pendapatan aktif seperti bekerja secara fisik. Nah, kebebasan finansial itu tercapai ketika passive income dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup seseorang tanpa harus bekerja secara fisik. Untuk mencapai kebebasan finansial, individu perlu menghitung kebutuhan hidupnya dan memiliki investasi yang menghasilkan passive income yang mencukupi. Lalu pada subbab yang keempat,
Berapa banyak yang kau miliki, bukan berapa banyak yang kau keluarkan. Istilah crazy rich sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang super kaya yang terlihat melakukan pemborosan uang yang ekstrim. Namun, kekayaan sejati tidak hanya terlihat dari seberapa banyak uang yang dihabiskan, tetapi dari jumlah aset bersih yang dimiliki. Knight Frank mendefinisikan crazy rich sebagai 1% dari populasi terkaya suatu negara berdasarkan aset bersihnya. Nah, di Indonesia, jumlah kekayaan minimal untuk masuk dalam kategori ini adalah sekitar 840 juta. Nah, meskipun jumlah kekayaan individu mungkin terlihat kecil secara individual, namun ketika dijumlahkan, jumlah kekayaan 1% orang terkaya di Indonesia sangatlah besar, mencapai triliunan rupiah. Namun tidak semua dari mereka telah mencapai kebebasan finansial sepenuhnya. Banyak dari Crazy Rich Indonesia masih harus bekerja secara aktif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan sebagian besar dari mereka mungkin belum mencapai status kekayaan yang secara finansial mandiri. Nah, lalu kelas menengah Indonesia masih menghadapi resiko turun kelas ke status miskin akibat berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, bencana alam, pandemi, atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Nah, dengan demikian, definisi crazy rich tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dihabiskan, tetapi juga dengan jumlah aset bersih yang dimiliki dan kemampuan untuk mencapai kebebasan finansial yang sebenarnya. Nah, lalu pada subbab yang terakhir, HNWI dan UHNWI, Klub Para Sultan. Nah, istilah crazy rich sebenarnya lebih cocok digunakan untuk orang-orang yang memiliki kekayaan jauh di atas rata-rata yang dapat dikelompokkan sebagai high net worth individual atau HNWI. Nah, dan ultra high net worth individual atau UHNWI. Nah, berdasarkan kriteria aset bersih tertentu, untuk HNWI batas minimumnya adalah memiliki aset bersih sebesar 1 juta dolar US. Sedangkan untuk UHNWI batasnya adalah 30 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah HNWI dan UHNWI di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan pertumbuhan dalam kekayaan individu. Perkiraan dari penelitian Knight Frank menunjukkan bahwa jumlah HNWI dan UHNWI di Indonesia akan terus meningkat dalam dekade mendatang. Meskipun jumlah HNWI dan UHNWI di Indonesia terus meningkat, negara-negara lain seperti Amerika Serikat masih menjadi gudang utama individu-individu kaya dengan jumlah yang jauh lebih besar. Nah, meskipun memiliki kekayaan yang besar, penting untuk diingat bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan atau kepuasan hidup seseorang. Oleh karena itu, penting untuk tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial seperti beramal dan bersedekah, meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah. Nah, dengan demikian, pernyataan ini menggambarkan bahwa dinamika kekayaan di Indonesia dan di seluruh dunia serta pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai lain selain sekadar akumulasi kekayaan materi.